mendukung negara Arab dengan senjata, pengiriman senjata dan intelijen. Itu Uni Soviet pada tahun 67. Tetapi hasilnya, saudaraku, ini luar biasa. Israel justru merebut Gaza yang tadinya dikuasai oleh Mesir. Bukan hanya Gaza, semenanjung Sinai itu dikuasai. Ya, jadi Israel menang, saudara, dan menguasai Mesir. Shalom, saudaraku. Saudara, kita akan mempelajari tentang sejarah Yerusalem. Tentunya saya tidak akan mengajak Anda untuk terlalu mundur ke belakang, tetapi kita akan fokus pada bagaimana Israel kembali memperoleh akan kekuasaannya atas wilayah Yerusalem. Nah, untuk itu kita perlu melihat data sejarah, saudaraku. Karena ada beberapa perang yang terjadi setelah tahun 1948. Jadi 14 Mei 1948, David Ben-Gurion itu menyatakan bahwa Israel berdiri, Israel merdeka. Nah, kemudian dia menambahkan dengan satu kalimat, Israel tanpa Yerusalem itu sama seperti ikan di luar air. Nah, itulah yang diucapkan oleh David Ben-Gurion dalam deklarasi kemerdekaan Israel 14 Mei 1948. Nah, saudaraku, seperti apakah Yerusalem itu? Kalau saudara sudah pernah pergi ke Yerusalem, khususnya Yerusalem Timur ya, jadi kota yang kecil itu sebetulnya nggak ada istimewanya di sana, yaitu kota yang kuno, yang kumuh, yang kita tahu sejarahnya berkali-kali dihancurkan, kemudian dibangun kembali. Ya, dulu pernah berdiri akan Bait Allah di Bukit Bait atau Temple Mount, yang kemudian tahun 70 dihancurkan untuk menggenapkan nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa memang Bait Allah itu, Bait Suci itu akan dihancurkan, dan itu terjadi tahun 70 oleh pasukan Romawi di bawah Jenderal Titus. Nah, saudaraku, sejak saat itu cerita tentang Yerusalem itu nggak pernah tenang. Selalu ribut, selalu masalah. Nah, nanti kita akan lihat bahwa itu pun sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Nah, saya kali ini akan fokus, saudara ya, pada cerita bagaimana Israel bisa kembali berkuasa atau menguasai Yerusalem Timur. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu firman Tuhan. Seperti apa pentingnya Yerusalem itu bagi bangsa Israel, ya, bagi orang-orang Yahudi. Saudara, kita lihat di dalam Mazmur 137 ayat yang ke-5 dan ke-6. Nah, ini adalah kisah bagaimana ketika itu bangsa Yahudi, umat Israel itu dibawa, ditawan ke pembuangan di Babel. Dan mereka menyanyikan akan nyanyian ratapan ini, saudara. Dan ketika mereka menyanyikan, yang keluar dari hati mereka, itulah yang tertulis di dalam ayat 5 dan 6. Dikatakan begini, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Ini sebuah sumpah, saudaraku. Ayat 6, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Jadi bagi umat Tuhan Israel, umat Tuhan secara jasmani yaitu Israel, Yerusalem, kota yang sebetulnya tidak terlalu luas, dan ya istimewanya apa kalau sekarang kita pergi ke sana, saudara? Nggak ada, saudara. Tetapi bagi mereka Yerusalem itu adalah
puncak sukacita mereka. Bahkan sumpah-sumpah mereka, lebih baik tanganku ini jadi kering, lidahku melekat pada langit-langitku, kalau aku tidak mengingat engkau, kalau aku melupakan engkau Yerusalem. Nah saudaraku, itu rupa-rupanya mewarnai akan sikap dari bangsa Yahudi, dari keturunan kepada keturunan. Ya, sejak zaman pembuangan Babel, sampai mereka akhirnya kembali ke Yerusalem, membangun kembali akan bait suci dan sebagainya pada waktu zaman Herodes Agung, saudaraku, dan bait suci itu berdiri sangat megah sekali, sampai kemudian zaman Tuhan Yesus hadir, lahir, dan tampil. Tuhan menubuatkan, ya sekitar tahun 30-an, ya tahun 31, 32, 33 itu Tuhan menubuatkan bahwa nanti tidak akan ada batu yang tertumpuk di atas bait Allah ini. Jadi di bait Allah itu nggak ada batu yang tertumpuk, jadi semuanya akan runtuh, dan itu terjadi. Nah saudaraku, kita lompat ke zaman modern, saudara ya. Singkat cerita, setelah peristiwa Holocaust, di mana terjadi pembantaian orang-orang Yahudi oleh Hitler, ya oleh Nazi, maka sepertinya sisa-sisa dari mereka yang luput itu pengen punya negara sendiri, karena di mana mereka tinggal, mereka itu dianiaya, mereka dianggap bukan manusia, jadi mereka berbondong-bondong, mereka pulang ke tanah perjanjian. Nah itu terjadi sehingga makin banyak yang dari Eropa, dari mana, itu mereka kembali ke tanah leluhur mereka, yaitu tanah perjanjian. Nah kita lebih lanjut melihat, saudara, sampai mereka cukup kuat dan oleh dukungan dari berbagai negara di Eropa, maka berdirilah negara Israel tahun 1948, tanggal 14 Mei. Nah, selesai mereka mendeklarasikan, besoknya saudara terjadi perang. Ya, jadi negara-negara Arab yang ada di sekeliling mereka itu tidak bisa menerima bahwa Israel merdeka. Nah, akibatnya apa, saudara? Akibatnya terjadilah perang kemerdekaan, yaitu Arab Israel tahun 48. Ini saya catat datanya. Tapi justru melalui perang tahun 1948 itu, kemenangan Israel dan perluasan wilayah itu terjadi, saudara. Dicatat bahwa Israel justru memenangkan perang dan berhasil memperluas wilayahnya sekitar 23% lebih besar dari yang diberikan oleh rencana pembagian PBB tahun 1947. Jadi PBB bilang ini wilayahmu di sini saja. Tapi gara-gara perang mereka malah bertambah wilayahnya jadi 23% lebih besar daripada yang ditentukan oleh PBB. Nah, Israel menguasai wilayah yang seharusnya menjadi negara Arab, ya, bagian dari negara Arab Palestina, termasuk Yerusalem Barat. Jadi tadinya ini bukan Yerusalem Timur. Yerusalem Timur itu Yerusalem yang lama, ya, yang tadi dinyanyikan di dalam Mazmur 137 itu. Ini Yerusalem Barat, ini perluasan Yerusalem. Yerusalem Barat itu dikuasai, kemudian Galilea dikuasai, Negev dikuasai, dan sebagian besar dari West Bank atau tepi barat. Nah, itu mengakibatkan, perang tersebut mengakibatkan pengungsian besar-besaran penduduk Palestina yang tinggal di berbagai wilayah itu. Mereka mengungsi kemana, saudara? Yang ngungsinya ke Yordania, ya, dan yang itu sampai kalau dihitung-hitung 700.000 warga Palestina yang terusir ngungsi. Pengungsi Palestina tersebar di negara-negara Arab
yaitu Yordania, ke Lebanon ya di utara, kemudian Suriah, ya Syria, dan Gaza. Itulah mereka tersebar ke sana. Dulu pada waktu itu sekitar 700.000 jiwa. Nah, konflik pengungsi ini terus berlanjut dan ya itulah yang terjadi. Yang kita melihat bagaimana sana. Tapi 23% menjadi kekuasaan Israel akibat perang tersebut. Kemudian rencana PBB sebetulnya tahun 47 itu mengusulkan pembagian wilayah. Ini Israel wilayahmu di sini, ini Palestina wilayahmu di sini. Itu PBB sudah punya rencana. Jadi apa yang disebut dengan politik dua negara itu sebetulnya sudah ada sejak tahun 47. Tapi begitu 48 merdeka, negara-negara Arab tidak bisa menerima, kemudian perang, justru mereka kehilangan 23% itu tadi. Nah, kemudian saudara, wilayah yang seharusnya menjadi milik Palestina yang tidak jadi didirikan itu, yang tertunda terbentuknya negara Palestina itu, jatuhnya justru ke tangan Mesir, kemudian Yordan, ya. Nah, kemudian konflik Arab Israel yang terus-menerus berkelanjutan itu seperti ini apa saudara, seperti gelombang ya, tenang kemudian kembali pecah perang. Itu tahun 56 perang Suez, dan yang paling dahsyat yaitu perang 6 hari. Ini yang saya ingin sampaikan pada Anda sekalian. Saudaraku, perang 6 hari itu terjadi tanggal 5 sampai 10 Juni 1967. Di mana Israel pada waktu itu melawan negara-negara Arab, yaitu yang aktif Mesir, Yordania, dan Suriah. Tetapi bukan saja 3 negara itu, ada dukungan tak langsung dari negara-negara lain. Satu, Irak. Irak itu mengirimkan pasukan, pesawat tempur untuk membantu Yordania. Arab Saudi, Kuwait, Aljazair, Arab Saudi negara kaya, saudaraku ya. Kuwait, Aljazair mengirim bantuan keuangan dan juga bantuan militer. Nah, saudara, yang perlu juga kita ketahui bahwa perang 6 hari itu melibatkan juga Uni Soviet ya, yang seringkali ditafsirkan Gog dan Magog itu. Nah, terserah kita mau menafsirkan seperti apa, apakah itu Gog Magog yang sudah terjadi begitu ya, serangan dari Gog Magog. Mendukung negara Arab dengan senjata, pengiriman senjata dan intelijen. Itu Uni Soviet pada tahun 67. Tetapi hasilnya, saudaraku, ini luar biasa. Ini menjadi suatu peristiwa yang banyak dibicarakan. Israel justru merebut Gaza yang tadinya dikuasai oleh Mesir. Bukan hanya Gaza, semenanjung Sinai itu dikuasai. Ya, jadi Israel menang, saudara, dan menguasai Mesir, Sinai Mesir, yang meskipun nanti dikembalikan, saudaraku. Kemudian West Bank atau tepi barat, itu tadinya kan Yordania berusaha untuk berkuasa di sana, dan juga Yerusalem Timur itu direbut dari Yordania. Saudara, kalau kita pergi ke Israel, di tembok barat itu masih ada lubang-lubang di atas, itu adalah sisa dari tembak-tembakan pada tahun 67 itu. Ya, perang 6 hari itu. Jadi Yerusalem Timur itu yang tadi dinyanyikan itu di dalam Mazmur 137 itu, puncak sukacitanya mereka itu benar-benar dikuasai secara de facto melalui perang 6 hari tersebut. Selain itu ada dataran tinggi Golan, saudaraku, dari Suriah. Kemudian ada perang lagi, saudara, setelah mereda, ya, 67 mereda, tahun 73 pecah perang lagi. Ini perang yang disebut dengan
Yom Kippur, yaitu serangan mendadak pada waktu mereka merayakan Hari Raya Grafirat. Jadi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi merayakan Hari Raya Grafirat, mereka diserang dan mengalami kekalahan. Israel mengalami kerugian besar, meskipun pada akhirnya tetap dapat mempertahankan sebagian dari wilayah yang dikuasainya sejak 1967. Jadi, tapi mereka kalah, jadi Israel kalah, saudaraku ya. Dan itu sebetulnya merupakan pintu terbuka bagi jalannya negosiasi, terbukanya jalan negosiasi damai. Dan kemudian memang betul oleh ini ya Presiden Jimmy Carter, itu Mesir dan Israel itu dipertemukan di Camp David. Ya, saudara masih ingat ya, yang Anda yang usianya melewati masa-masa itu tentunya masih ingat, ini sangat legendaris, yaitu Camp David 1978, perdamaian Mesir dan Israel. Nah, hal itu ternyata karena pada waktu itu Israel ya masih waktu itu Menachem Begin dan Anwar Sadat, saudaraku ya, itu mau berdamai, maka hubungan antara Israel dengan Amerika Serikat itu menjadi sangat erat, dan itu berlangsung sampai hari ini, saudara. Sementara peran Uni Soviet pada tahun itu, tahun 78 itu makin melemah. Yang nanti kemudian Uni Soviet mengalami glasnost dan perestroika, di mana Uni Soviet berubah menjadi Rusia, karena negara-negara yang tadinya tergabung dalam Uni Soviet itu akhirnya memisahkan diri, saudara. Nah, secara ekonomi, saudaraku, krisis minyak tahun 73 ya itu terjadi. Nah, Indonesia ini memperoleh akan ya blessing in disguise. Dan pada waktu itu Indonesia bisa membangun akan negara karena harga minyak melambung tinggi. Negara Arab ya yang ada di bawah OPEC itu mengembargo minyak terhadap negara-negara barat, terutama terhadap Amerika Serikat. Nah, saudaraku, proses perdamaian itu malah terjadi ya sejak perang Yom Kippur itu. Camp David tadi ya, Jimmy Carter. Kemudian masalahnya beralih. Kalau Yordania sudah tidak lagi bermusuhan dengan Israel, sudah mereka damai, Suriah juga tidak terlalu cari gara-gara lagi dengan Israel, ya pokoknya baik-baik saja. Maka sekarang masalahnya beralih kepada Palestina yang sampai hari ini menjadi problem di Israel, saudaraku. Jadi seperti itulah kisah dari Yerusalem yang dibebaskan, dimerdekakan, dikuasai kembali oleh Israel di tahun 1967. Ini saya berbicara sejarah, saudara. Ya, tetapi bukan saja sejarah. Kalau kita menengok akan firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-21, saya bacakan, saudaraku ya, ini sudah beberapa kali saya sampaikan. Dikatakan demikian nih tentang Yerusalem ya. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang, ini menceritakan tahun 70 itu ya. Dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Memang mereka tercerai-berai ya, diaspora. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maksudnya bangsa-bangsa bukan umat Tuhan. Bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Jadi Tuhan itu punya waktu. Ya, ketika Yerusalem dikuasai oleh Ottoman, genap zamannya Ottoman 1917, Ottoman mundur, pergi,
dikuasai oleh Inggris. Ya begitu saudaraku, sampai genap zaman bangsa-bangsa. Nah, kembalinya Yerusalem kepada bangsa Israel atau Yahudi, itu yang disebut genaplah zaman bangsa-bangsa dan kembali mereka berkuasa atas Yerusalem Timur, itu tahun 67 dalam perang 6 hari. Jadi tanggal 5 sampai 10 Juni 1967 itulah peristiwa di mana mereka kembali berkuasa atas Yerusalem. Meskipun secara de jure negara-negara manapun masih belum bisa menerima. Baru kemarin peristiwa Donald Trump yang di dalam masa pemerintahan yang lalu, saudara ya, dia memindahkan akan konsulat atau kedutaannya ke Yerusalem. Demikian saudaraku. Dan orang Israel selalu mengatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota kami, bukan Tel Aviv gitu ya. Tetapi bangsa Palestina yang sampai sekarang masih berjuang untuk kemerdekaannya itu tetap mengklaim bahwa Yerusalem adalah ibu kota mereka. Jadi saudaraku, inilah situasi kemelut dari Yerusalem. Nah, ada satu ayat yang saya mau tambahkan saudaraku dalam Zakaria 12 ayat yang ketiga. Maka pada waktu itu aku di sini Tuhan, akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Jadi sumber pertikaian segala bangsa, itulah Yerusalem. Dan perhatikan, siapa yang mengangkatnya, jadi mau menguasainya, pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawan Yerusalem. Nah saudara, ini sudah terjadi berulang kali ya, bahwa Yerusalem dikepung, Yerusalem menjadi tempat perebutan gitu ya. Terus menerus saudaraku ya, zaman perang salib pun terjadi pertikaian untuk memperebutkan Yerusalem. Jadi memang kota yang kecil dan tidak terlalu istimewa ini ya, kalau saudara memandang dari segi ekonomi apa sih istimewanya, dari segi apa saudara melihat, tetapi karena firman Tuhan menyatakan seperti itu, maka jadilah. Dan Yerusalem sesungguhnya nanti akan menjadi pusat pemerintahan ilahi, kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.